Bagian 2, orang-orang Islam semangat konservatif 1492 sampai 1799. Pada tahun 1492, orang-orang Yahudi adalah salah satu korban pertama dari sebuah tatanan baru yang sedang berkembang di barat. Korban lainnya dari tahun yang penting itu adalah umat Islam di Spanyol yang kehilangan pijakan terakhir di Eropa. Tapi Islam masih tetap merupakan kekuatan yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan. Pada abad 16, Islam masih menjadi kekuatan global. Meskipun dinasti Sung 960 sampai 1260 mampu menjadikan Cina lebih unggul dari dunia Islam dalam hal etos dan kompleksitas sosialnya. Renaissance di Italia juga mampu memulai pencerahan kultural yang nantinya membuat masyarakat barat maju. Umat Islam tetap mampu mengatasi tantangan-tantangan ini sehingga Islam pun bisa bertahan secara politik dan ekonomi. Umat Islam hanya berjumlah sepertiga penduduk dunia, namun mereka tersebar begitu merata di sepanjang Timur Tengah, Asia, Afrika, sehingga kerajaan Islam dianggap sebagai mikrokosmos sejarah dunia, sebuah anggapan yang menandakan bagaimana kaum muslim mampu menempati sebagian besar dunia berperadaban pada awal-awal modern. Masa ini juga merupakan masa yang paling penuh kejutan dan penuh inovasi bagi umat Islam. Ada 3 kerajaan Islam baru yang berdiri pada abad 16. Utsmaniyah di Asia Kecil, Anatolia, Irak, Suriah, dan Afrika Utara, Safawiyah di Iran, dan Mongol di India. Masing-masing kerajaan mencerminkan wajah yang berbeda dari spiritualitas Islam. Imperium Mongol mewakili rasionalisme filosofis universalis toleran yang lebih dikenal dengan nama falsafah. Para Shah Safawiyah menjadikan Syiah yang sebelumnya merupakan agama minoritas elit menjadi agama negara mereka. Sedangkan di Turki Utsmaniyah yang sangat loyal kepada Islam Sunni, di mana mereka menciptakan satu masyarakat politik berdasarkan syariat, sangat menjunjung tinggi hukum Islam. 3 imperium baru ini adalah suatu perkembangan baru. Tiga-tiganya merupakan institusi modern yang diperintah secara sistematis dengan ketepatan yang rasional dan birokratis. Pada tahun-tahun awal, negara Utsmaniyah jauh lebih efisien dan berkuasa dibanding dengan kerajaan manapun di Eropa. Di bawah Sulaiman Agung 1520 sampai 1566, kerajaan ini mencapai puncaknya. Sulaiman berekspansi ke arah barat melewati Yunani, Balkan, dan Hungaria. Sedangkan ekspansinya ke Eropa hanya dinodai dengan kegagalannya merebut Wina pada tahun 1529. Di Imperium Safawiyah Iran, para Shah membangun jalan raya dan penginapan, merasionalisasi ekonomi, dan menjadikan negaranya dalam posisi terdepan dalam perdagangan internasional. 3 kerajaan itu mengalami kebangkitan kultural yang bisa dibandingkan dengan Renaissance di Italia. Abad ke-16 adalah masa paling hebat bagi arsitektur Utsmaniyah, seni lukis Safawiyah, dan Taj Mahal. Tapi meskipun ketiganya merupakan masyarakat yang sedang memodernkan dirinya, semuanya tidak melakukan perubahan radikal. Semuanya tidak memiliki etos revolusioner seperti yang dimiliki kebudayaan barat pada abad ke-18. 3 kerajaan itu malahan menunjukkan apa yang disebut oleh ilmuwan Amerika Marshall G.S. Hudson sebagai semangat konservatif, suatu semangat yang merupakan tonggak semua masyarakat pramodern, termasuk masyarakat pramodern Eropa. Memang 3 kerajaan itu merupakan perwujudan besar dari semangat konservatif, dan karena ketiga kerajaan itu merupakan negara-negara yang paling maju di masa awal modern, ketiganya bisa dianggap sebagai perwakilan dari puncak masa modern awal. Kini, masyarakat konservatif sedang dirundung bahaya, baik karena ancaman etos barat modern maupun karena transisi yang sulit dari semangat konservatif
ke semangat modern. Kebanyakan fundamentalisme adalah suatu tanggapan terhadap perubahan yang menggilas ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji puncak semangat konservatif pada 3 kerajaan muslim itu, sehingga kita dapat memahami daya tarik dan kekuatannya sambil mengetahui keterbatasan-keterbatasannya. Sebelum Barat memperkenalkan peradaban yang sama sekali baru atau peradaban yang didasarkan pada perbaikan teknologi dan reinvestasi modal, pada abad ke-19 terutama, semua kebudayaan dalam hal ekonominya bergantung kepada surplus produksi pertanian. Artinya, ada batasan terhadap keberhasilan serta ekspansi surplus dalam masyarakat agraris. Karena surplus tersebut pasti akan kehabisan sumber dayanya pada satu titik. Ada juga batasan terhadap jumlah modal untuk investasi. Setiap inovasi yang membutuhkan banyak modal biasanya disingkirkan, sebab orang-orang biasanya tidak memiliki sarana untuk membongkar barang, melatih pegawai, dan memulainya lagi. Tak ada kebudayaan yang sebelum kebudayaan Barat modern yang bisa membiayai inovasi terus-menerus seperti yang kita rasakan sekarang. Kita orang modern ingin tahu lebih banyak dibandingkan generasi terdahulu. Kita juga yakin bahwa masyarakat kita akan lebih maju secara teknologis. Kita berorientasi ke masa depan. Pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya memandang jauh ke depan serta merancang program yang akan mempengaruhi generasi berikutnya. Sangat jelas bahwa masyarakat kita sekarang adalah hasil dari pemikiran rasional yang berjalur tunggal. Masyarakat kita adalah hasil dari logos yang selalu memandang ke depan. Logos yang selalu berusaha mengetahui lebih banyak dan memperluas kemampuan dan kendali terhadap lingkungan. Tapi, tidak satupun pemikiran rasional yang dapat menciptakan masyarakat inovatif yang sedemikian agresif tanpa adanya ekonomi modern. Bukanlah hal yang mustahil bagi masyarakat Barat untuk mengubah infrastrukturnya dalam rangka penemuan baru. Karena dengan terus-menerus menginvestasikan modal, kita dapat meningkatkan sumber daya dasar kita hingga dapat mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini berbeda dengan ekonomi agraris, di mana orang mencurahkan tenaganya untuk melestarikan apa yang telah mereka dapat. Dengan demikian, kecenderungan konservatif masyarakat pramodern bukan berasal dari kelemahan fundamentalnya, tetapi lebih karena keterbatasan budayanya. Sebagai contoh, kebanyakan pendidikan saat itu hanya berupa hafalan saja, sehingga tidak mendorong orisinilitasnya. Para siswa tidak diajarkan untuk memahami gagasan baru secara radikal karena masyarakat luas tidak dapat menerimanya. Gagasan-gagasan baru dianggap mengganggu tatanan sosial dan membahayakan masyarakat. Pada masyarakat konservatif, stabilitas dan keteraturan sosial dianggap lebih penting daripada kebebasan berekspresi. Alih-alih memandang ke depan seperti halnya masyarakat modern, masyarakat pramodern malah mencari inspirasi pada masa lampau. Bukannya mengharapkan perkembangan terus-menerus, manusia pramodern menganggap generasi mendatang bisa saja merupakan kemunduran. Alih-alih menggapai kesuksesan baru, masyarakat malah kerap dianggap mengalami kemunduran dari kesempurnaan masa primordialnya. Zaman keemasan primordial ini dipandang sebagai model untuk pemerintahan dan individu. Dengan menyesuaikan pada idealisme masa lampau inilah suatu masyarakat dapat mewujudkan potensinya. Peradaban pada hakikatnya dianggap rapuh. Setiap orang tahu bahwa keseluruhan masyarakat bisa dengan mudah jatuh ke dalam barbarisme, seperti halnya Eropa Barat setelah kejatuhan Romawi pada abad ke-15. Pada masa awal modern di dunia Islam, kenangan akan invasi Mongol ke abad 13 masih belum pudar. Pembantaian, cerai-berainya masyarakat ketika pasukan berkuda datang mendekat, serta penghancuran satu demi satu kota Islam masih dikenang dengan penuh kengerian.
perpustakaan dan lembaga-lembaga ilmiah dihancurkan, sehingga musnahlah upaya susah payah yang telah dilakukan berabad-abad lamanya. Umat Islam kemudian memang bisa pulih kembali. Para mistikus sufi memimpin kebangkitan spiritual, suatu kebangkitan yang efek penyembuhannya terbukti sama ampuhnya dengan Kabbalah Lurianik. Munculnya 3 kerajaan baru juga merupakan tanda adanya kepulihan itu. Imperium Utsmaniyah dan Safawiyah sama-sama berakar pada peristiwa perceraiberaian Mongol. Keduanya bermula dari negara Gazu militan yang dipimpin oleh kepala suku kesatria. Keduanya juga sering dikaitkan dengan tarekat tasawuf yang muncul pada masa-masa pemulihan pasca kehancuran. Kekuasaan dan keindahan kerajaan-kerajaan ini merupakan penanaman kembali nilai-nilai Islam. Inilah pernyataan penuh kebanggaan bahwa sejarah Islam kembali ke arah yang benar. Tapi setelah bencana itu, konservatisme masyarakat pramodern tampaknya menjadi lebih kental. Masyarakat lebih suka berkonsentrasi pada pemulihan secara perlahan dibandingkan membuat suatu yang baru secara radikal. Sebagai contoh, dalam Islam Sunni, suatu versi agama yang dianut oleh mayoritas Muslim serta merupakan agama resmi di Imperium Utsmaniyah, telah disepakati bahwa pintu ijtihad, penalaran bebas, telah ditutup. Hanya para ulama yang dibolehkan menggunakan nalar mereka untuk memecahkan masalah-masalah agama yang tidak ada jawabannya secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Namun pada masa awal modern, dalam rangka melindungi tradisi yang hampir punah, umat Islam Sunni percaya bahwa pemikiran bebas kemudian tidak diperlukan lagi. Semua jawaban sudah ada. Syariat adalah cetak biru buat masyarakat, sehingga ijtihad tidak diperlukan lagi. Karena itu, kaum muslimin harus mengikuti atau taklid masa lampau. Alih-alih mencari solusi baru, umat Islam malah harus tunduk kepada aturan-aturan yang ada pada lembaran-lembaran hukum yang telah mapan. Inovasi atau bid'ah dalam hal hukum dan praktek dianggap sama berbahayanya dengan bahaya kemurtadan dalam masalah doktrinal pada Kristen Barat. Sulit membayangkan ada sikap yang bisa menyamai semangat ikonoklasik, yakni penentangan terhadap pemujaan terhadap berbagai lembaga yang telah ada. Barat modern, gagasan untuk memberikan penekanan kepada kekuatan rasio dianggap sebagai kutukan, seperti yang nanti akan kita lihat dalam bab selanjutnya. Kebudayaan modern hanya berkembang jika orang mulai menyingkirkan kungkungan rasio. Jika modernitas barat adalah produk logos, maka kita bisa melihat betapa cocoknya mitos dengan semangat konservatif di dunia pramodern. Pemikiran mitologis memandang ke belakang, bukan ke depan. Pemikiran mitologis memberikan perhatian kepada permulaan yang sakral, kepada peristiwa primordial, atau kepada dasar kehidupan manusia. Alih-alih mencari sesuatu yang baru, mitos memfokuskan diri pada apa yang tetap. Mitos tidak memberikan berita bagi kita. Ia hanya memberitahukan apa yang telah kita tahu, memberitahukan segala sesuatu yang telah dicapai dan dipikirkan. Kita hidup berdasarkan apa yang dikatakan teks-teks suci yang memberitahukan segala sesuatu yang perlu kita ketahui. Inilah spiritualitas zaman konservatif. Sekte, praktek ritual, dan narasi-narasi mitologis tidak sekedar memberikan makna bagi individu, melainkan juga memperkuat perilaku yang kompatibel bagi keberlangsungan ekonomi agraris dan pemecahan masalah-masalahnya. Seperti yang telah ditunjukkan oleh si gadungan Sebatai Zepi, mitos tidak dimaksudkan untuk memulai suatu perubahan praktis. Mitos menciptakan pola pikir yang beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Hal ini sangat penting dalam satu masyarakat yang tidak bisa lagi membendung inovasi-inovasi. Jika masyarakat barat yang telah menginstitusionalkan perubahan merasa kesulitan memahami mitologi, begitu juga halnya dengan orang-orang yang dibentuk spiritualitasnya konservatif dalam menerima kebudayaan modern yang dinamis dan berorientasikan ke depan. Sulit rasanya bagi kaum modernis
memahami orang-orang yang masih sangat terpengaruh nilai-nilai mitologi tradisional. Di dunia Islam kini, beberapa kalangan Muslim sangat memperhatikan dua masalah. Pertama, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan agama dari politik, gereja dari negara. Kedua, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintahkan menurut hukum syariat, hukum Islam. Hal ini sangat menggelisahkan orang-orang yang bersemangat modern yang takut terhambat kemajuannya sebagai suatu yang sangat penting dalam masyarakat yang sehat akibat munculnya kemapanan para ulama. Orang-orang modern menganggap pemisahan gereja dari negara sebagai pembebasan, sehingga mereka marah mendengar adanya keputusan dari suatu badan otoritas yang menutup pintu ijtihad. Begitu juga gagasan tentang hukum yang diwahyukan Tuhan itu dianggap tidak sesuai dengan etos modern. Kaum sekuleris modern menganggap gagasan tentang hukum pasti yang dipaksakan kepada manusia adalah suatu zat agung. Itu sebagai suatu yang menyebabkan kemunduran. Mereka memandang hukum itu bukan sebagai produk mitos, melainkan sebagai produk logos. Hukum itu rasional dan pragmatis, sehingga harus diubah dari waktu ke waktu demi menanggapi situasi teknis. Karena itu ada sesuatu jurang yang membentang antara kaum modernitas dan kaum fundamentalis dalam permasalahan ini. Meskipun demikian, pada masa jaya-jayanya gagasan mengenai negara syariat sempat disambut hangat. Ini merupakan prestasi kerajaan Utsmaniyah yang memperoleh legitimasi akibat kesetiaannya kepada hukum Islam. Sang Sultan sangat dihormati karena telah mempertahankan syariat. Meskipun Sultan dan para gubernur dari berbagai provinsi memiliki dewan tersendiri yang merupakan ruangan sidang pengadilan, para kadi di pengadilan syariatlah yang dianggap sebagai hakim sebenarnya. Pengadilan kerajaan Utsmaniyah adalah pengadilan pertama yang diorganisir secara sistematis. Kadi, para mufti, dan para ulama yang mengajarkan jurisprudensi Islam atau fikih di madrasah-madrasah adalah pejabat negara. Mereka sama pentingnya dengan personel militer dan administrasi. Para penduduk di provinsi Arab dapat menerima hegemoni orang Turki karena otoritas sang sultan diperantarai atau dicalok oleh ulama yang memiliki otoritas hukum Islam yang sakral. Karenanya, ulama menjadi penghubung penting antara sultan dan rakyatnya, antara Istanbul dan provinsi-provinsi yang jauh. Mereka dapat mengusik sultan dan bahkan memiliki kekuatan menilai sultan jika sang penguasa melanggar hukum Islam. Ulama merasa bahwa Utsmaniyah adalah kerajaan mereka, sedangkan para sultan biasanya menerima saja batasan-batasan yang diberikan para ulama kepada mereka. Mengingat kemitraan ini dapat meningkatkan otoritas penguasa itu sendiri. Hanya pada masa Utsmaniyah syariat dapat memainkan peranan yang begitu penting dalam urusan negara sehari-hari. Keberhasilan Imperium Utsmaniyah pada abad ke-16 menunjukkan bahwa ketaatan kerajaan kepada hukum Islam telah membuatnya berada di jalan yang benar. Semua masyarakat konservatif, seperti sudah ditekankan sebelumnya, menengok ke zaman keemasan, dan bagi umat Islam Sunni di masa Utsmaniyah, zaman keemasan itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi, serta masa Khalifah Ar-Rasyidin yang meneruskan kekuasaan politik Nabi. Mereka memerintah masyarakat menurut hukum Islam. Tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Muhammad adalah seorang rasul dan juga pemimpin politik dari jamaahnya. Al-Quran yang disampaikannya kepada bangsa Arab pada tahun awal abad ke-7 menegaskan bahwa kewajiban utama seorang muslim adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter. Suatu masyarakat yang dimana orang miskin dan hina papa diperlakukan dengan penuh hormat. Hal ini menuntut jihad,
kata yang lebih tepat diterjemahkan sebagai perjuangan atau usaha, dan bukannya perang suci seperti selama ini dianggap oleh orang-orang Barat. Di segala bidang malahan, baik bidang spiritual, politik, sosial, pribadi, militer, dan ekonomi. Jika seorang Muslim mampu menata kehidupannya dengan memprioritaskan Tuhan dan perwujudan rencananya bagi kemanusiaan, maka ia akan mendapatkan kemantapan personal dan sosial yang membuat dirinya menyatu dengan Tuhan, memagari satu wilayah kehidupan dan menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak perlu dijihadkan, sama saja dengan melanggar prinsip pengesaan atau tauhid yang merupakan prinsip utama Islam. Hal ini sama saja dengan mengingkari Tuhan. Maka bagi seorang Muslim yang taat, politik bisa disamakan dengan sakramen dalam istilah Kristen. Politik adalah aktivitas yang harus disakralkan sehingga bidang ini dapat menjadi saluran Tuhan. Kepedulian terhadap umat dimasukkan secara tegas dalam 5 rukun Islam yang mengikat setiap Muslim, baik Sunni maupun Syiah. Jika umat Kristen menganggap ortodoksi sebagai kepercayaan yang benar, maka umat Islam seperti juga Yahudi menginginkan ortopraksi, penyeragaman praktek agama, dan memandang kepercayaan itu sebagai masalah nomor 2. 5 rukun Islam adalah mengucapkan kalimah syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat demi memastikan pembagian kekayaan secara merata, berpuasa di bulan Ramadan untuk merasakan penderitaan orang miskin, dan berhaji ke Mekah jika mampu. Kebersamaan umat Islam tidak hanya tercermin dalam zakat dan puasa Ramadan, tapi dalam haji merupakan sebuah peristiwa komunal di mana para jemaah haji memakai pakaian putih yang mensyariatkan kebersatuan umat dan penghapusan perbedaan antara kaya dan miskin. Pusat haji adalah Ka'bah yang terletak di jantung kota Mekah di dataran Hijaz Arab. Ka'bah sangat dihargai pada masa Muhammad dan bahkan aslinya mungkin diperuntukkan bagi Allah, dewa utama masyarakat Arab jahiliyah. Muhammad kemudian mengislamkan ritus kuno di Ka'bah itu dan memberikan makna monoteisme sejati kepada mereka. Sampai kini, haji masih merupakan suatu peristiwa yang memberikan pengalaman berjamaah yang kuat. Struktur Ka'bah sama dengan pola geometris temuan psikologi C.J. Jung 1875 sampai 1961 yang dikatakan memiliki signifikansi pola dasar. Pada pusat-pusat kota kuno, sebuah tempat suci dapat menghubungkannya dengan suatu yang sakral yang dianggap penting bagi keberlangsungan kota tersebut. Tempat ibadah itu membawa realitas ketuhanan yang utama kepada kota manusia yang rapuh. Tempat suci digambarkan oleh pengarang-pengarang klasik seperti Plutarch, Ovid, dan Dionysius sebagai berbentuk bulat atau kotak dan dianggap sebagai reproduksi struktur intim semesta. Ia merupakan paradigma keteraturan yang memberikan ketenangan kosmos dari situasi kekacauan, chaos. Jung percaya bahwa tidak perlu memilih antara kotak dan lingkaran. Bentuk geometris selalu melambangkan keteraturan kosmis. Dia yakin bahwa dasar dari realitas adalah kotak yang dimasukkan ke dalam lingkaran. Ritual yang dilakukan di Ka'bah mengingatkan para jamaah akan kewajiban mereka untuk membawa tatanan ketuhanan ini ke dalam kehidupan dunia mereka yang penuh dengan kekacauan dan bencana. Ini membuat mereka mampu menundukkan diri kepada hukum dan prinsip dasar alam semesta, sehingga mereka dapat mempertahankan peradaban dan mencegahnya jatuh ke dalam ilusi. Ka'bah di Mekah sangat sesuai dengan pola dasar semacam ini. Tawaf para jemaah haji sebanyak 7 kali mengelilingi kubus granit Ka'bah itu yang keempat sudutnya melambangkan 4 penjuru dunia bisa disamakan dengan perjalanan matahari mengelilingi bumi, hanya dengan menyerahkan dirinya atau Islam kepada ritme hidup dasariah seseorang muslim. Orang yang berserah diri maksudnya dapat hidup sebagai manusia sejati di masyarakat. Karena itulah haji yang masih merupakan puncak pengalaman religi setiap muslim sangat kental dengan semangat konservatif.
Seperti halnya mitos-mitos sejati yang berakar pada dunia tak sadar dari pola dasar mitologis, haji mengarahkan perhatian umat Islam kepada realitas fundamental yang membuat kita mustahil menembusnya. Haji membantu mereka lebih baik dibandingkan pemikiran rasional. Haji membantu mereka menyerahkan diri kepada hal-hal yang semestinya. Segala karya rasional umat dalam politik, ekonomi, perdagangan, atau relasi sosial terjadi dalam konteks mitologis. Karena terletak di jantung kota dan kemudian di jantung dunia Islam, maka Ka'bah memberikan makna dan perspektif bagi kegiatan rasional tersebut. Al-Quran juga mengungkapkan etos konservatif ini. Al-Quran berulang kali menyebutkan bahwa kitab tersebut tidaklah membawakan kebenaran baru bagi manusia. Kitab ini hanya mengungkapkan hukum dasar kehidupan manusia. Al-Quran merupakan pengingat kebenaran yang sebenarnya sudah diketahui, dan Muhammad tidak merasa bahwa dia sedang membuat agama baru. Dia hanya merasa telah membawa agama kemanusiaan kepada sukunya di Arab, suatu suku yang belum pernah kedatangan seorang rasul dan tidak memiliki kitab suci yang tertulis dalam bahasa mereka. Sejak zaman Nabi Adam yang diberitakan Al-Quran sebagai nabi pertama, Allah telah mengutus rasul-rasul untuk memberitahu setiap manusia bagaimana cara hidup. Tidak seperti binatang, tidak seperti ikan atau tumbuhan yang sebenarnya juga muslim karena semuanya tunduk secara naluriah kepada hukum Tuhan. Manusia memiliki kehendak bebas sehingga ia dapat memilih untuk tidak mematuhi hukum tersebut. Ketika mereka mengabaikan hukum dunia yang mendasar ini dan ketika mereka menciptakan masyarakat penindas dan menolak membagi kekayaan secara adil, maka peradaban mereka akan hancur. Al-Quran juga memberitahu kita betapa semua rasul di masa lampau, Adam, Nuh, Musa, Isa, dan yang lainnya, sebenarnya hanyalah mengulang-ulang risalah yang sama. Kini, Al-Quran memberikan risalah ketuhanan yang sama kepada orang-orang Arab. Al-Quran memerintahkan mereka menerapkan keadilan dan pemerataan sosial yang akan membuat mereka hidup harmonis sesuai dengan hukum dasar dunia. Jika umat Islam patuh kepada kehendak Tuhan, maka mereka akan mampu menerima segala kejadian yang memang sudah semestinya begitu. Melanggar hukum Tuhan dianggap sebagai tindakan absurd, sesuatu tindakan yang bisa disamakan dengan seekor ikan yang mencoba hidup di tanah kering. Keberhasilan kerajaan Utsmaniyah pada abad ke-16 dianggap sebagai bukti ketundukan terhadap kelima rukun tersebut. Ketundukan itulah yang menyebabkan masyarakatnya berhasil menggapai sukses. Penekanan terhadap syariat di Utsmaniyah terlihat dalam konteks semangat konservatif. Umat Islam pada masa awal modern tidak menganggap hukum Tuhan sebagai pengekang kebebasan mereka. Hukum Islam adalah realitas ritual dari suatu pola dasar mitologis yang menurut kepercayaan mereka dapat menghubungkan mereka dengan yang sakral. Hukum Islam berkembang secara bertahap dalam masa-masa setelah kematian Muhammad. Hukum Tuhan adalah hukum produktif kreatif karena Al-Quran hanya sedikit sekali memuat undang-undang. Lagi pula, 1 abad setelah wafatnya Muhammad, umat Islam menguasai kerajaan besar yang membentang dari Himalaya ke Piren yang seperti masyarakat lainnya tentunya membutuhkan sistem hukum yang kompleks. Akhirnya muncullah keempat mazhab dalam fikih Islam yang semuanya dianggap sahih. Hukum tersebut didasarkan pada pribadi Muhammad yang telah mempraktekkan Islam berdasarkan wahyu Tuhan dengan sempurna. Hadis-hadis tentang ajaran dan perilaku Nabi Muhammad dikumpulkan pada abad ke-9. Hadis-hadis itu dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa umat Islam memiliki catatan ucapan dan praktek keagamaan Nabi yang disebut sunnah. Madhab-madhab hukum mengikuti sunnah Nabi ini dalam sistem hukum mereka, sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat meniru bagaimana Nabi berbicara, makan, mandi, mencintai, dan beribadah. Dengan mengikuti Nabi, mereka berharap dapat meraih ketundukan batiniah kepada Tuhan. Dalam bahasa yang konservatif, umat Islam menyesuaikan perilaku mereka dengan kesempurnaan masa silam. Praktek hukum Islam yang menjadi figur Muhammad yang historis sebagai mitos, yang mana mitologi itu mengeluarkannya dari masa di mana dia hidup
dan menghadirkannya kembali dalam kehidupan setiap muslim yang taat. Begitu juga ritual keagamaan ini membuat masyarakat muslim menjadi betul-betul islami, yaitu ketika mereka mendekati sepenuhnya pribadi Muhammad yang dalam kepasrahan total kepada Tuhan merupakan teladan utama tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Ketika Mongol melakukan invasi pada abad ke-13, spiritualitas syariat telah berurat akar di semua dunia Islam, Sunni dan Syiah. Hal ini merupakan karena syariat itu dipaksakan oleh khalifah dan ulama, melainkan karena syariat itu memberikan pengalaman yang begitu berharga serta memberikan makna hidup buat umat Islam. Meskipun demikian, rujukan terhadap masa lampau ini tidak memerangkap umat Islam kepada ketaatan buta dalam mengikuti gaya hidup abad ke-7. Negara Utsmaniyah merupakan dunia yang paling modern di awal abad 16. Kerajaan itu sangat efisien, telah mengembangkan birokrasi gaya baru dan mendorong kehidupan intelektual. Masyarakat Utsmaniyah sangat terbuka pada kebudayaan lain. Mereka sangat terpesona dengan teknologi navigasi barat. Mereka juga tercengang dengan penemuan-penemuan para penjelajah, sehingga mereka sangat berkeinginan mengadopsi penemuan-penemuan militer barat seperti bubuk mesiu dan senjata api. Tugas para ulama lah kemudian untuk melihat bagaimana penemuan tersebut dapat masuk ke paradigma Muhammad dan hukum Islam. Studi fikih tidak sekedar pembacaan teks-teks lama. Ia memiliki berbagai tantangan, dan pada masa ini tidak ada kontradiksi yang serius antara Islam dan Barat. Eropa juga dipenuhi dengan semangat konservatif. Kaum humanis zaman Renaissance misalnya berusaha memperbaharui kebudayaan mereka dengan cara kembali ke sumber asal, ad fontes. Kita telah melihat bagaimana mustahilnya bagi manusia bisa untuk sepenuhnya lepas dari agama. Terlepas dari penemuan-penemuan barunya, orang-orang Eropa masih dipenuhi dengan etos konservatif hingga abad 18. Barulah ketika modernitas Barat mengajukan rasionalisme yang berorientasi ke masa depan sebagai ganti gaya hidup mitologis yang memandang ke belakang. Beberapa muslim mulai menganggap Eropa itu asing. Adalah sebuah kesalahan menganggap masyarakat yang konservatif itu serta-merta statis. Sepanjang sejarah Islam, terdapat gerakan-gerakan islah atau reformasi dan tajdid pembaharuan yang sekarang cukup revolusioner. Seorang pembaharu seperti Ahmad Ibnu Taimiyah dari Damaskus 1263 sampai 1328 misalnya menolak penutupan pintu ijtihad. Dia hidup pada masa invasi Mongol, di mana umat Islam berusaha bangkit dari trauma untuk membangun kembali masyarakat mereka. Gerakan reformasi biasanya terjadi pada masa perubahan kultural atau pada masa bencana politik yang luar biasa. Pada masa-masa seperti itu, jawaban-jawaban lama tidak lagi mencukupi. Karenanya para pembaru menggunakan kekuatan rasional ijtihad untuk menentang status quo. Ibnu Taimiyah ingin menjadikan syariat relevan sehingga bisa memenuhi kebutuhan nyata umat Islam pada situasi yang sudah berubah sedemikian drastis. Dia adalah seorang revolusioner, kendati programnya berbentuk konservatif. Ibnu Taimiyah percaya bahwa untuk menghadapi krisis, umat Islam harus kembali ke sumber asal, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ingin menyingkirkan dalil-dalil teologis buatan ulama dengan cara kembali ke sumber asal. Artinya, dia berusaha menghancurkan fikih dan filsafat abad pertengahan yang sudah dianggap sakral untuk dapat kembali ke pola dasar Islam yang asli. Ikonoklasme semacam ini membuat murka rejim kemapanan, sehingga Ibnu Taimiyah harus rela dipenjara. Konon Ibnu Taimiyah mengakhiri hidupnya dalam keadaan memprihatinkan karena penjaga penjara tidak membolehkannya memegang kertas dan pena, namun orang awam mencintainya. Reformasi hukumnya begitu liberal dan radikal sehingga orang awam tahu bahwa dia begitu memikirkan kepentingan mereka. Pemakamannya menjadi bukti popularitasnya. Ada banyak pembaru semacam itu dalam sejarah Islam. Kita akan melihat
bahwa beberapa fundamentalis Islam di masa kita bergerak dalam tradisi islah dan tajdid semacam itu. Umat Islam yang lain mampu mengeksplorasi ide-ide dan praktek-praktek keagamaan di dalam suatu gerakan eksoterik, suatu gerakan yang dirahasiakan dari masa karena para pelakunya yakin mereka akan disalahartikan. Meskipun demikian, mereka tidak menganggap keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan mayoritas. Mereka percaya bahwa gerakan mereka melengkapi ajaran Al-Quran dan memberinya relevansi baru. 3 bentuk utama Islam esoterik adalah disiplin sufisme yang mistis, rasionalisme falsafah, dan semangat politik Syiah yang akan kita bahas nanti dalam bab ini. Namun beberapa inovatifnya bentuk Islam esoteris yang tampak ini dan seberapa radikalnya mereka, kaum esoteris percaya bahwa mereka kembali ke Ed Pontes, para pendukung falsafah yang berusaha mempraktekkan prinsip-prinsip falsafah Yunani ke dalam agama Qurani, ingin kembali ke keimanan universal dari kebenaran abadi, suatu keimanan yang mereka yakini mendahului berbagai agama lain. Kaum Sufi percaya bahwa ekstasi spiritual mereka mampu menciptakan ulang pengalaman spiritual Nabi ketika beliau menerima Al-Quran. Kaum Sufi percaya bahwa praktek mereka sesuai dengan arketipe Muhammad. Kaum Syiah mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan semangat keadilan sosial sebagai ajaran Al-Quran yang sayangnya diselewengkan oleh para penguasa Islam yang korup. Tidak ada kaum esoteris yang ingin menjadi asli orsinil dalam pengertian modern. Semuanya asli dalam pengertian konservatif dengan kembali ke dasar yang dianggap dapat membuat tercapainya kesempurnaan manusia. Satu dari 2 negara yang akan kita kaji secara rinci dalam buku ini adalah Mesir, yang menjadi bagian dari Imperium Utsmaniyah pada tahun 1517. Tahun di mana Salim I menaklukkan daerah tersebut dalam perjalanannya ke Suriah. Karenanya, ketaatan pada syariat mendominasi Mesir. Universitas terkemuka Al-Azhar di Kairo menjadi pusat studi fikih yang paling penting dalam dunia Sunni. Namun pada abad kekuasaan Utsmaniyah, Mesir tertinggal dengan Istanbul dan terpuruk mundur. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang Mesir pada masa awal modern. Sejak tahun 1250, daerah itu diperintah oleh kelompok Mamluk, suatu kelompok militer yang terdiri dari budak-budak Sarkas atau Kirkasia yang tertangkap dan kemudian memeluk Islam. Sedangkan Janissari, kelompok militer yang mirip, adalah tulang punggung kerajaan Utsmaniyah. Pada masa jayanya, kaum Mamluk memerintah Mesir dan Suriah. Mesir menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia Islam. Namun akhirnya pada abad ke-15, kerajaan itu jatuh akibat segala keterbatasan peradaban agrarisnya. Meskipun demikian, kaum Mamluk tidaklah hilang di seluruh Mesir. Sultan Utsmaniyah Salim I menaklukkan negeri itu lewat persekutuan dengan Khair Bey, gubernur Aleppo yang juga berasal dari kaum Mamluk. Akibat perjanjian ini adalah ditunjukkannya Khair Bey sebagai penguasa ketika pasukan Utsmaniyah pergi. Pada mulanya Utsmaniyah mampu mengendalikan kaum Mamluk. Padamnya 2 pemberontak Mamluk adalah buktinya. Namun pada akhir abad ke-16 Utsmaniyah mulai kehabisan sumber dayanya. Tingkat inflasi yang buruk mengakibatkan mundurnya administrasi pemerintahan. Akhirnya setelah beberapa pemberontakan, Komandan Bey Mamluk muncul kembali sebagai penguasa Mesir. Meskipun secara resmi mereka tetap berada di bawah Istanbul. Para Bey membentuk kader militer berpangkat tinggi yang mampu memimpin pemberontakan melawan gubernur Turki untuk kemudian menggantikan posisinya dengan salah seorang dari mereka. Sultan menyetujui perjanjian ini dan kaum Mamluk pun mampu mengendalikan Mesir, dengan pengecualian pada masa pendek di akhir abad ke-17 ketika salah seorang kelompok Janissari memegang kekuasaan. Kaum Bey terpecah menjadi 2 kelompok sehingga terjadi ketegangan dan keresahan di mana-mana.
Pada masa yang penuh pergolakan ini, korban utamanya adalah masyarakat Mesir. Selama masa pemberontakan dan pertikaian kelompok, banyak milik orang Mesir yang dirampas, rumah mereka hancur, dan mereka dikenai pajak yang tinggi. Orang Mesir tidak merasa memiliki kedekatan dengan para penguasanya, baik yang berasal dari Turki maupun dari Sarkas. Mereka adalah orang-orang asing yang tidak mau memperhatikan kesejahteraan rakyat Mesir. Orang-orang Mesir kemudian lebih menyukai berpaling kepada ulama yang kebanyakan merupakan orang Mesir asli. Ulama itu melambangkan tatanan sakral syariat dan juga merupakan pemimpin sejati bangsa Mesir. Para pemimpin Mamluk merasa bahwa menariknya ulama sebagai jaminan agar kekuasaan mereka diterima masyarakat luas adalah suatu keharusan. Ulama adalah guru, ilmuwan, dan cendekiawan dari masyarakat Mesir. Setiap kota memiliki 1-7 madrasah yang lulusannya kemudian menjadi guru bagi negerinya. Standar intelektual tidaklah tinggi. Ketika Salim I menaklukkan Mesir, dia memboyong banyak ulama penting beserta naskah-naskah berharga ke Istanbul. Mesir menjadi provinsi kerajaan Utsmaniyah yang terbelakang. Rejim Utsmaniyah tidak memperhatikan para ilmuwan Arab. Mesir tidak mengadakan kontak dengan dunia luar, dan filsafat, astronomi, kedokteran, serta sains Mesir yang tadinya sangat berkembang pada masa kerajaan Mamluk menjadi mandek. Namun karena mereka merupakan saluran utama komunikasi antara penguasa dan rakyatnya, para ulama menjadi sangat berkuasa. Banyak dari para ulama yang berasal dari kelas petani atau fallahin, sehingga pengaruh mereka cukup terasa di daerah pinggiran. Di sekolah-sekolah Al-Quran dan madrasah, para ulama mengendalikan seluruh sistem pendidikan. Karena Dewan Syariat merupakan penjaga utama keadilan, maka para ulama memonopoli sistem hukum. Selain itu, mereka menduduki posisi penting di diwan atau dewan, sehingga mereka sebagai penjaga syariat mampu melancarkan oposisi kepada pemerintah. Sekolah Al-Azhar berlokasi di samping pasar, dan banyak ulama yang memiliki hubungan keluarga dengan kelas pedagang. Jika mereka ingin memprotes kebijakan pemerintah, taluan bedug dari Al-Azhar bisa membuat pasar tutup dan mengundang halayak ramai menyemut di jalanan. Contohnya adalah ketika pada tahun 1794, Rektor Al-Azhar, Syekh Asy-Syarqawi, memimpin gerombolan massa dalam rangka memprotes kebijakan pajak baru yang dianggapnya menindas dan tidak islami. 3 hari kemudian, para bey terpaksa membatalkan kebijakan pajak tersebut. Tapi tidak perlu dikhawatirkan jika para ulama itu memimpin revolusi Islam untuk menggantikan pemerintahan. Para bey biasanya mampu mengendalikan mereka dengan menyita harta benda mereka. Sedangkan ancaman protes massa tidak akan mampu melawan pasukan Mamluk. Biar bagaimanapun, popularitas ulama memberikan sifat religius yang khas bagi masyarakat Mesir. Islam memberi rakyat Mesir satu-satunya keamanan sejati. Keamanan sangatlah terancam di Timur Tengah pada akhir abad ke-18. Negara Utsmaniyah kini berada dalam kemunduran serius. Efisiensi pemerintahannya yang begitu luar biasa di abad ke-16 telah berubah menjadi ketidakmampuan, terutama di pinggiran kerajaan. Barat mulai membangkitkan kekuatannya, dan Utsmaniyah merasa bahwa mereka tidak mampu lagi berdiri sama tinggi dengan kekuatan Eropa. Sangat sulit bagi negara Utsmaniyah untuk menghadapi tantangan Barat. Kesulitan itu bukan dikarenakan tantangan itu terjadi pada saat adanya kekacauan politik, tapi lebih karena masyarakat baru Eropa merupakan suatu yang begitu fenomenal dalam sejarah dunia. Para sultan berusaha menyesuaikan dirinya, namun sangat dangkal. Sultan Salim III berkuasa dari tahun 1789 sampai 1807 misalnya, memandang ancaman Barat murni dari segi militernya. Ada usaha-usaha penangkal di tahun 1730-an, yaitu dengan merombak pasukan.
seperti pasukan Eropa. Namun ketika Salim naik tahta tahun 1789, ia membuka sekolah-sekolah militer dengan instruktur Prancis sehingga para siswanya menjadi lebih akrab dengan bahasa Eropa dan literatur Barat tentang matematika, geografi, dan sejarah. Meskipun demikian, mempelajari beberapa teknik militer dan sains modern tidaklah cukup untuk membendung ancaman Barat, karena gaya hidup dan pemikiran baru kaum Eropa telah begitu berkembangnya sehingga kaum Eropa pun berperilaku atas pijakan norma yang sangat berbeda dengan Islam. Untuk menghadapi Barat, warga Utsmaniyah perlu mengembangkan kebudayaan rasional, melucuti struktur masyarakat Islam, dan bersiap memutuskan ikatan-ikatan sakral masa lampau. Sebagian masyarakat elit mampu melakukan peralihan ini, sebuah peralihan yang orang Eropa sendiri memerlukan waktu 300 tahun. Tapi bagaimana para elit itu bisa membujuk massa yang pikiran dan hatinya dipenuhi etos konservatif untuk menerima perubahan radikal semacam ini? Di daerah pinggiran Utsmaniyah, di mana kemunduran kerajaan itu paling terasa, rakyat menanggapi segala pergolakan dan perubahan yang ada dengan kembali kepada agama. Di semenanjung Arab, Muhammad ibnu Abdul Wahhab 1703 sampai 1792 berhasil memisahkan diri dari Istanbul untuk kemudian mendirikan negara sendiri di pusat Arab dan daerah Teluk Persia. Abdul Wahhab adalah seorang tipikal pembaru Islam sejati. Dia menghadapi krisis dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak fikih abad pertengahan, mistisisme, dan filsafat. Karena Abdul Wahhab menganggap para Sultan Utsmaniyah telah menyimpang dari Islam, maka dia menganggap mereka sebagai orang kafir pembangkang dan karenanya patut dihukum mati. Negara syariat Utsmaniyah menjadi tidak otentik. Karenanya Abdul Wahhab berusaha mendirikan suatu daerah kantong bagi iman yang sejati, suatu daerah kantong yang berlandaskan tuntunan umat Islam pertama di abad ke-7. Gerakannya adalah gerakan agresif yang menyebarkan ajarannya dengan kekerasan. Beberapa teknik Wahabi yang kasar ini akan digunakan kemudian oleh sekalangan pembaru Islam fundamentalis pada abad ke-20, di mana terjadi pergolakan dan perubahan yang lebih dahsyat lagi. Pembaharu Sufi Maroko Ahmad ibnu Idris 1780 sampai 1836 memiliki pendekatan yang sedikit berbeda meskipun juga memiliki jamaah. Solusi yang ditawarkan terhadap disintegrasi provinsi-provinsi pinggiran Utsmaniyah adalah dengan mendidik warga dan membuatnya menjadi muslim yang lebih baik. Dia berkelana ke Eropa Utara dan Yaman. Dia juga mengajarkan orang dengan menggunakan bahasa setempat, mengajarkan mereka bagaimana melaksanakan salat berjamaah dan berusaha mengikis habis praktek-praktek immoral. Gerakan ini adalah gerakan akar rumput. Ibnu Idris tidak memiliki waktu bagi metode Wahabi. Menurutnya, pendidikanlah dan bukan kekerasan yang merupakan kunci utama. Membunuh orang dengan mengatasnamakan agama adalah salah. Para pembaru lain juga mengambil langkah serupa. Di Aljazair, Ahmad al-Tigrani 1815, di Madinah Muhammad ibnu Abdul Karim Samim 1775, dan di Libya Muhammad ibnu Ali As-Sanusi 1832. Semuanya mengajarkan keimanan langsung kepada umat, bukannya melalui ulama. Ini adalah suatu reformasi populis. Mereka menyerang kemampuan keagamaan yang dianggap elitis dan tidak membumi, serta tak seperti Abdul Wahhab tidak berurusan dengan kemurnian ajaran. Mereka mengajak orang kembali kepada sekte dan ritual dasar, serta membujuk mereka hidup dengan benar secara moral, akan mampu menyembuhkan penyakit-penyakit masyarakat secara lebih efektif dibandingkan dengan fikih yang memusingkan itu. Selama berabad-abad, kaum Sufi telah mengajarkan murid-murid mereka untuk meniru paradigma Muhammad di dalam kehidupan mereka. Kaum Sufi juga berpendapat bahwa jalan menuju Tuhan terbentang lewat imajinasi mistis dan kreatif. Manusia memiliki tugas untuk menciptakan ibadat mereka sendiri dengan bantuan praktek kontemplatif para Sufi.
Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, para pembaru yang dijuluki Neo-Sufi melangkah lebih jauh. Para Neo-Sufi ini mengajarkan orang-orang awam untuk menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada penilaian mereka sendiri. Mereka tidak boleh tergantung pada para ilmuwan dan pakar. Ibnu Idris melangkah lebih berani dengan menolak otoritas siapa saja selain Nabi, dan Ibnu Idris sangat mendorong umat Islam untuk menghargai apa saja yang baru. Tujuan pencarian mitologis bukanlah penyatuan dengan Tuhan, melainkan terwujudnya keakraban dengan pribadi manusiawi Muhammad yang begitu sempurna membuka dirinya kepada Allah. Ini semuanya adalah sikap modern, meskipun kaum Neosufisme masih saja kembali ke pribadi Muhammad di masa lampau. Mereka tampaknya lebih mampu mengembangkan keimanan yang berorientasikan manusia, bukan transenden. Mereka juga mampu mendorong jamaahnya untuk menghargai apa yang penting dan inovatif, seperti halnya menghargai yang lama. Ibnu Idris tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Dia tidak pernah menyebutkan Eropa dalam tulisan-tulisannya, dan tidak juga menunjukkan minat terhadap gagasan-gagasan Barat. Namun disiplin mitologis Islam Sunni mendorongnya mengambil beberapa prinsip dari pencerahan Eropa. Hal ini sama juga terjadi di Iran yang catatan sejarahnya pada masa kini lebih lengkap dibandingkan Mesir. Ketika Safawiyah menaklukkan Iran pada awal abad ke-16, Syiah dijadikan agama resmi negara. Karenanya Syiah menjadi gerakan intelektual dan mistis yang esoteris, sedangkan penganutnya berprinsip untuk menarik diri dari kehidupan politik. Ada beberapa pusat penting Syiah di Iran, namun kebanyakan penganut Syiah adalah orang Arab dan bukan orang Persia. Dengan demikian, eksperimen Safawiyah merupakan suatu inovasi yang mengejutkan. Tidak ada pertikaian ajaran antara Syiah dan Sunni. Perbedaan keduanya hanyalah berakar dari perasaan. Kaum Sunni pada dasarnya optimis tentang sejarah Islam, sedangkan kaum Syiah berpandangan tragis, yaitu bahwa keturunan Nabi Muhammad menjadi simbol dari perjuangan kosmis antara kebaikan dan kejahatan, keadilan dan tirani, di mana yang jahat selalu di atas angin. Jika Sunni menjadikan kehidupan Muhammad itu mitos, maka kaum Syiah memitoskan kehidupan penerusnya. Untuk memahami Syiah yang tampaknya mustahil akan terjadi revolusi Iran 1978 sampai 1979, kita harus melihat perkembangan Syiah. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, dia tidak menunjuk seorang penerus. Sahabatnya Abu Bakar dipilih sebagai khalifah oleh mayoritas umat Islam. Tapi ada yang berpendapat bahwa Muhammad sebetulnya ingin memilih kerabat lelaki terdekatnya, yaitu anak asuh, sepupu sekaligus menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya. Namun Ali selalu terlewatkan dalam pemilihan khalifah hingga akhirnya terpilih menjadi khalifah keempat pada tahun 656. Meskipun demikian, kaum Syiah tidak mengakui kekuasaan ketiga khalifah sebelumnya. Kaum Syiah menyebut Ali sebagai imam pertama. Ketakwaan Ali tidak perlu diragukan, dan dia juga pernah menulis surat-surat yang memukau kepada para pejabat negara, di mana dia menekankan pentingnya pemerintahan yang adil. Sayangnya Ali dibunuh secara tragis oleh seorang ekstremis Muslim pada tahun 661. Peristiwa pembunuhan itu membuat kaum Syiah maupun Sunni berkabung. Seteru Ali, Muawiyah kemudian mengambil alih tampuk kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah yang bertempat di Damaskus. Putra tertua Ali, Hasan, yang dijuluki sebagai imam kedua, mengundurkan diri dari kancah politik dan wafat di Madinah pada tahun 669. Namun pada saat Khalifah Muawiyah wafat tahun 680, terdapat demonstrasi besar-besaran di Kufah, Irak, mendukung putra kedua Ali, yakni Al-Husain. Untuk menghindari tindak kekerasan dari Umayyah, Husain mencari perlindungan di Mekah. Tapi Khalifah Umayyah baru, Yazid namanya, mengirim utusan ke kota suci untuk membunuh Husain, suatu hal yang melanggar kesakralan Mekah. Al-Husain, imam Syiah ketiga, memutuskan
bahwa ia harus melawan penguasa yang berlumuran dosa dan tidak adil ini. Dia berangkat ke Kufah dengan 50 jamaah dengan diiringi anak istri mereka. Mereka percaya bahwa kumpulan keluarga Nabi Muhammad yang berbasis demi menentang tirani akan membawa umat kembali ke praktek Islam yang lebih asli. Namun pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, pasukan Umayyah mengepung pasukan Al-Husain di padang Karbala di luar Kufah. Pasukan Al-Husain pun dibantai habis. Al-Husain adalah orang terakhir yang wafat dengan memeluk anaknya yang masih bayi di buayanya. Tragedi Karbala berkembang menjadi sebuah mitos, suatu peristiwa abadi dalam kehidupan pribadi setiap kaum Syiah. Yazid menjadi lambang tirani dan ketidakadilan. Sejak abad ke-10, kaum Syiah berkabung setiap tahunnya pada hari Asyura. Di sana mereka menangis, memukuli tubuh mereka, dan meneriakkan perlawanan mereka terhadap segala pembusukan kehidupan politik Islam. Para penyair menyanyikan lirik-lirik epik untuk menghormati para syahid Ali dan Al-Husain. Dari sini, kaum Syiah mengembangkan suatu etos protes yang berpusat pada mitos Karbala. Sekte atau aliran tersebut terus-menerus mengobarkan hasrat akan keadilan sosial yang merupakan misi dan visi kaum Syiah. Ketika kaum Syiah berjalan dalam protes khidmat ritual Asyura, mereka melontarkan semangat mereka untuk mengikuti Al-Husain dan bahkan untuk mati dalam perjuangan melawan tirani. Mitos dan sekte membutuhkan waktu agak lama untuk berkembang. Pada tahun-tahun pertama pasca Karbala, putra Al-Husain Ali yang berhasil selamat dari pembantaian dan putranya Muhammad, keduanya dikenal sebagai imam keempat dan kelima, pergi ke Madinah dan tidak ambil bagian dalam politik. Sekarang ini Ali, imam pertama, menjadi simbol beneran bagi sekian banyak orang yang tidak puas dengan kekuasaan dinasti Umayyah. Ketika kelompok Abbasiyah akhirnya berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 dan mendirikan dinastinya sendiri 750 sampai 1260 Masehi, mereka memaklumatkan diri sebagai jamaahnya Syiah Ali. Syiah juga diasosiasikan dengan pandangan-pandangan yang miring, yaitu yang dianggap ekstrim atau gulu oleh sebagian besar umat Islam. Di Irak, umat Islam berhubungan dengan dunia keagamaan yang lebih kuno dan kompleks. Selain itu, beberapa kalangan umat Islam di sana dipengaruhi oleh mitologi Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Dalam lingkaran penganut Syiah, Ali dianggap sebagai titisan Tuhan, sama halnya dengan Isa. Kaum pemberontak Syiah percaya bahwa imam-imam mereka tidak meninggal, melainkan bersembunyi atau okultasi, dan mereka suatu hari akan kembali untuk memimpin umatnya menuju kemenangan. Yang lainnya percaya dengan adanya roh suci yang mengejawantahkan dalam diri manusia sehingga kebijakan Tuhan pun tertanam dalam dirinya. Semua mitos ini dalam bentuknya yang telah dimodifikasi menjadi penting dalam perkembangan visi esoteris Syiah. Sekte yang menghormati Al-Husain mengubah tragedi sejarah menjadi mitos yang kemudian menjadi inti dan visi religius Muslim Syiah. Mitos ini mengarahkan perhatian umatnya pada pertarungan yang tak kunjung henti antara kebaikan dan kejahatan, tepat di jantung eksistensi manusia. Ritualnya melepaskan Al-Husain dari situasi khusus zamannya untuk membuatnya seakan-akan hadir di depan mereka. Husain menjadi simbol kebenaran sejati, namun mitologi Syiah tidak dapat diaplikasikan secara praktis di dunia nyata. Bahkan ketika penguasa-penguasa Syiah seperti kaum Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan, kenyataan dunia politik yang pahit menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memerintah dengan mengacu pada idealisasi yang terlampau berat itu. Khalifah Abbasiyah sangat sukses dalam aspek duniawi karena ketika berkuasa mereka meninggalkan radikalisme.
Syiahnya dan menjadi Sunni biasa. Pemerintahan mereka memang tidak lebih adil dibandingkan dengan pemerintahan Umayyah, tapi tidak ada gunanya bagi penganut Syiah sejati untuk memberontak, karena setiap usaha revolusi pasti ditumpas secara brutal. Memang mitos Husain tampak menyiratkan bahwa segala usaha untuk menentang penguasa tirani itu akan gagal, terlepas dari betapa usaha itu dilakukan dengan penuh takwa dan penuh hasrat akan keadilan. Imam yang keenam Syiah, Ja'far As-Shadiq, meninggal tahun 765. Menyadari hal ini dan kemudian meninggalkan perjuangan bersenjata, dia mengatakan bahwa meskipun dia sebagai keturunan Muhammad adalah satu-satunya pemimpin legal imam umat, namun fungsinya bukan untuk berkutat dengan konflik sia-sia. Fungsinya adalah untuk memandu Syiah dalam penafsiran mistis kitab suci. Dia berpendapat bahwa setiap imam dari garis keturunan Ali adalah pemimpin spiritual generasinya. Setiap imam dibentuk oleh pendahulunya yang telah memberikan hikmah rahasia ilmu kebenaran ilahi kepadanya. Karenanya, imam adalah seorang pemimpin spiritual yang tanpa cacat dan sekaligus seorang hakim sempurna. Lalu, Syiah meninggalkan politik dan menjadi sekte mistik yang meningkatkan teknik meditasi untuk mendapatkan kebijakan rahasia atau batin yang terkandung dalam setiap kata Al-Quran. Syiah merasa tidak cocok dengan makna kitab suci yang harfiah. Mereka lebih suka menggunakan teks kitab untuk memperoleh penafsiran baru. Simbolisme mereka terhadap imam yang diberikan petunjuk oleh Tuhan mencerminkan pemaknaan kaum Syiah terhadap suatu kehadiran sakral, suatu kehadiran yang akan dianggap seorang mistikus sebagai hal yang imanen dan sebagai suatu hal yang bisa dijadikan pegangan di dalam dunia yang penuh bahaya ini. Ajaran Syiah bukanlah ajaran bagi halayak banyak yang bisa saja menerimanya secara awam, sehingga kaum Syiah harus menyimpan pandangan politik dan spiritualnya untuk konsumsi mereka sendiri. Mitologi Imamiyah seperti yang dikembangkan oleh Ja'far As-Shadiq adalah gambaran imajinatif yang menembus jauh melampaui makna faktual dan harfiah dari kitab suci dan sejarah. Gambaran imajinatif tersebut melihat realitas tetap dan primordial dari yang tak terlihat atau al-gaib. Jika orang awam hanya bisa melihat seseorang manusia dalam diri Ja'far As-Shadiq, maka orang Syiah yang kontemplatif bisa melihat jejak ketuhanan dalam dirinya. Imamah juga menyimbolkan sulitnya mengejawantahkan kehendak Tuhan ke dalam kondisi kehidupan sehari-hari yang pernah penuh noda. Ja'far As-Shadiq dengan efektif memisahkan agama dari politik. Ia mengprivatisir agama dan membatasinya dalam wilayah pribadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi agama sehingga agama dapat terus bertahan dalam dunia yang tampak memusuhinya. Kebijakan sekularisasi ini datang dari insting spiritual. Kaum Syiah tahu bahwa mencampur adukan agama dengan politik bisa berbahaya. 1 abad kemudian, hal ini menjadi jelas. Pada tahun 836, Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Samarra, 60 km dari Baghdad. Pada tahun itu, kekuatan Abbasiyah terpecah belah, dan meskipun Khalifah tetap menjadi penguasa resmi dunia Islam, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan amir-amir dan kepala-kepala suku setempat di seantero kerajaan. Para khalifah merasa bahwa pada masa-masa pergolakan ini tidaklah tepat untuk membiarkan para imam yang merupakan keturunan Nabi berkembang semakin besar. Karenanya pada tahun 848, Khalifah Al-Mutawakkil memanggil imam ke-10 Ali Al-Hadi dari Madinah ke Samarra, di mana sang imam kemudian dikenai tahanan rumah. Dia dan putranya, imam ke-11 Hasan Al-Askari, hanya bisa berhubungan dengan Syiah melalui seorang perantara atau wakil yang tinggal di Kark, alun-alun pusat perdagangan Baghdad, di mana dia harus berdagang untuk tidak menarik perhatian pemerintah Abbasiyah. Di tahun 874, imam ke-11 wafat, kemungkinan besar akibat diracun oleh khalifah. Sang imam ditahan begitu ketat sehingga kaum Syiah hanya tahu sedikit tentangnya. Apakah dia memiliki putra? Jika tidak, siapa penerusnya? Apakah garis keturunannya sudah putus? Dan jika memang demikian, bukankah berarti Syiah telah kehilangan pemandu mistiknya?
Banyak spekulasi yang bertebaran, namun yang paling hangat adalah bahwa Hasan al-Askari sebenarnya memiliki seorang putra, Abu al-Qasim Muhammad, sang imam ke-12 yang bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Ini merupakan penjelasan yang cukup menghibur karena menyiratkan bahwa tidak ada yang berubah. Kedua imam terakhir betul-betul tidak dapat diketahui rimbanya. Kini imam gaib itu akan terus mengadakan hubungan dengan umat melalui wakilnya, Utsman al-Amri, yang bertugas memberikan nasihat spiritual, mengumpulkan amal zakat, menafsirkan Al-Quran, dan memberikan penilaian hukum. Namun penjelasan ini tidak berumur panjang. Seiring dengan berlalunya kemungkinan rentang waktu sang imam yang ke-12 hidup, kaum Syiah menjadi khawatir kembali. Barulah pada tahun 934, wakil saat itu Ali ibnu Muhammad al-Samari membawakan pesan dari imam yang sedang bersembunyi itu. Dia belum meninggal, melainkan telah disembunyikan secara mukjizat oleh Allah. Sang imam akan kembali suatu waktu, yaitu tidak lama sebelum datangnya hari pembalasan. Pada hari itu, imam akan menegakkan keadilan. Sang imam masih menjadi pemandu tanpa celah bagi Syiah dan satu-satunya penguasa umat. Namun, ia tak lagi akan mampu berkomunikasi dengan umat melalui wakilnya atau berhubungan langsung dengan mereka. Kaum Syiah tidak mengharapkan kedatangannya dengan segera. Mereka hanya bisa melihat sang imam lagi setelah masa waktu yang lama dan ketika dunia dipenuhi tirani. Mitos okultasi imam gaib tidak bisa dijelaskan secara rasional. Mitos itu terasa masuk akal hanya dalam konteks mistisisme dan praktek ritual. Jika kita memahami kisah itu sebagai logos, yaitu sesuatu yang harus ditafsirkan secara harfiah sebagai pernyataan kaku tentang fakta, maka akan muncul sejumlah pertanyaan. Kemanakah sang imam pergi? Apakah dia berada di bumi atau berada di alam antara? Kehidupan macam apa yang ia jalani? Apakah dia beranjak tua? Bagaimana dia memandu kaum beriman jika umat Islam tidak dapat melihat maupun mendengarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa dangkal bagi orang Syiah yang selalu berkutat dalam usaha penajaman batin atau penajaman makna rahasia Al-Quran. Satu usaha yang melampaui rasio dan lebih mengandalkan kekuatan intuitif pikiran. Kaum Syiah tidak menafsirkan Al-Quran dan ajarannya secara harfiah. Spiritualitas mereka kini merupakan suatu perjalanan simbolis dari sang tak terlihat al-gaib yang terletak di antara aliran peristiwa-peristiwa lahiriah zahir. Kaum Syiah menyembah Tuhan yang tak terlihat dan tak dapat dibayangkan. Mereka mencari makna tersembunyi Al-Quran, ambil bagian dalam peperangan tanpa akhir demi keadilan, merindukan imam gaib, dan mengembangkan versi esoterik Islam yang harus dirahasiakan dari dunia. Kehidupan yang syarat dengan kontemplasi ini adalah satu-satunya kondisi yang membuat okultasi itu menjadi masuk akal. Imam gaib telah menjadi mitos dengan dikeluarkannya dari sejarah, maka dia telah dibebaskan dari batasan ruang dan waktu. Akibatnya, yang paradok adalah kehadirannya menjadi lebih nyata di dalam kehidupan Syiah dibandingkan ketika ia dan imam yang lain-lain betul-betul masih hidup di Madinah atau Samarra. Okultasi adalah mitos yang mengungkapkan bahwa pengertian kita tentang yang sakral itu sangat minim dan bahkan hampir nol. Yang sakral hadir di dunia, namun bukan itu intinya. Kebijakan ketuhanan tidak terpisahkan dari kemanusiaan, sebab kita hanya bisa memandang sesuatu termasuk Tuhan dari sudut pandang manusia. Kebijakan ketuhanan itu membawa jauh melebihi pandangan manusia biasa. Seperti mitos lainnya, okultasi tidak bisa dipahami secara rasio diskursif, seolah-olah hal tersebut merupakan fakta yang akan jelas dengan sendirinya atau bisa dibuktikan oleh logika. Namun mitos okultasi itu memang mengungkapkan kebenaran dalam pengalaman beragama manusia.
Seperti layaknya spiritualitas esoteris, mazhab Syiah pada saat itu hanya merupakan konsumsi kalangan elit. Mazhab ini tampaknya lebih menghendaki menarik umat Islam yang secara intelektual berjiwa petualang, umat Islam yang memiliki bakat dan kebutuhan akan kontemplasi mistis. Namun kaum Syiah juga memiliki karakter politik yang berbeda jika dibandingkan dengan Muslim lainnya. Jika ritual dan tata cara spiritualitas Sunni membantu kaum Sunni untuk menerima seperti apa adanya sehingga ia mematuhi norma yang ada, maka mistisisme Syiah mengungkapkan ketidakpuasan. Hadis-hadis awal yang muncul tidak lama setelah permaklumatan ajaran okultasi menunjukkan rasa frustasi dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh banyak kaum Syiah di abad ke-10. Abad ini dijuluki abadnya Syiah sebab banyak pemimpin-pemimpin setempat dalam kerajaan Islam yang memegang kekuasaan di daerahnya mendapatkan simpati Syiah. Tapi ternyata terbukti hal tersebut tidak memberikan perubahan berarti. Bagi mayoritas umat, kehidupan masih tetap tidak adil dan tidak merata, terlepas dari ajaran Al-Quran yang jernih dan jelas. Memang para imam merupakan korban dari para penguasa yang dianggap korup dan tidak resmi oleh Syiah. Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap imam setelah Husain itu diracun oleh Khalifah Abbasiyah dan Umayyah. Dalam kerinduan mereka akan tatanan sosial yang lebih adil, kaum Syiah mengembangkan suatu pandangan eskatologis yang berfokus pada penampakan puncak juhur sang imam gaib di hari akhir nanti, ketika dia akan kembali berperang melawan kekuatan jahat dan membangun zaman keemasan yang penuh keadilan dan kedamaian sebelum hari akhir datang. Namun kerinduan akan hari akhir bukanlah berarti bahwa kaum Syiah telah tercampakkan etos konservatifnya dan menjadi lebih berorientasi ke masa depan. Mereka sangat peduli terhadap gagasan pola dasar, yaitu bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, sehingga mereka merasa bahwa dunia politik itu sangat berat. Imam gaib tidak akan membawa sesuatu yang baru ke dalam dunia. Dia cuma membetulkan sejarah manusia untuk kemudian menjadikan segala urusan manusia seperti dengan prinsip dunia yang fundamental. Begitu juga penampakan imam berarti membuat nyata sesuatu yang sebenarnya memang sudah ada sejak dulu. Mengingat sang imam selalu hadir dalam kehidupan kaum Syiah, imam melambangkan cahaya Tuhan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan tirani, satu-satunya sumber harapan. Okultasi menuntaskan mitologisasi sejarah Syiah yang dimulai ketika Imam ke-6 meninggalkan aktivisme politik dan memisahkan agama dari politik. Mitos tidak memberikan cetak biru bagi tindakan politik pragmatis. Mitos memberikan cara memandang masyarakat dan cara mengembangkan kehidupan batiniah kepada orang yang beriman. Mitos okultasi mendepolitisir batiniah berada kepada Syiah untuk selamanya. Tidak ada gunanya bagi kaum Syiah untuk mengambil resiko yang tak perlu dengan melawan kekuatan penguasa yang hanya sementara. Citra seorang imam, seorang pemimpin politik yang adil, yang tidak tampak di dunia dan harus bersembunyi, mengekspresikan aliansi kaum Syiah dari kemasyarakatannya. Dari perspektif ini, setiap pemerintah harus dianggap sebagai tidak legal, karena pemerintahan itu menyabot hak prerogatif imam gaib, penguasa zaman sejati. Tidak ada yang diharapkan dari penguasa dunia. Karenanya, untuk bertahan hidup, kaum Syiah harus bekerja sama dengan penguasa. Mereka kemudian menjalani kehidupan spiritual, menantikan keadilan yang hanya akan tiba-tiba dan tiba di hari akhir setelah waktu yang lama. Satu-satunya otoritas yang mereka terima adalah otoritas ulama Syiah yang mengambil alih posisi wakil sebelum dari para imam. Karena ilmu, spiritualitas, dan penguasaan mereka terhadap hukum Tuhan, maka ulama menjadi wakil dari imam gaib dan bisa berbicara atas namanya. Namun karena semua pemerintah tidak legal, maka ulama tidak boleh memegang posisi politik.
Maka Syiah kemudian memaklumkan sekularisasi politik secara total, suatu pemakluman yang tampaknya melanggar prinsip tauhid Islam, tauhid yang melarang adanya pemisahan antara agama dan negara. Tapi mitologi dari sekularisasi ini muncul dari suatu pandangan religius. Legenda para imam yang hampir semuanya dibunuh, diracun, dipenjara, diasingkan, dan akhirnya dimusnahkan oleh para khalifah melambangkan ketidakcocokan yang mendasar antara agama dan politik. Kehidupan politik berada dalam alam logos. Karenanya kehidupan politik harus berpandangan ke depan, pragmatis, bisa dipertemukan, merencanakan, dan mengorganisir masyarakat berdasar rasio. Ia harus menyeimbangkan tuntutan agama yang absolut dengan kenyataan hidup yang getir. Masyarakat agraris pramodern didasarkan pada kesenjangan fundamental, menggantungkan diri pada tenaga para petani yang tidak dapat menikmati buah peradaban. Agama-agama besar zaman aksial 700 sampai 200 sebelum Masehi selalu disibukkan dengan dilema ini dan berupaya memecahkannya. Jika terjadi kekurangan sumber daya dan jika rendahnya teknologi dan komunikasi membuat penerapan otoritas semakin sulit, maka politik akan menjadi semakin brutal dan agresif. Oleh karena itu sangatlah sulit bagi pemerintah manapun untuk bisa menyamai ideal Islam atau untuk mentolerir keberadaan seorang imam, perlambang kebijakan Tuhan yang bisa membuat kegagalan pemerintahan semakin tampak. Pemimpin-pemimpin agama dapat mengkritik dan memprotes siksaan. Inilah yang dilakukan para khalifah ketika mereka mengurung para imam di dalam benteng askari di Samara. Namun, ketaatan kaum Syiah terhadap suatu ideal yang tetap hidup adalah suatu yang mulia, meskipun seperti Imam Ghaib, ideal itu ditutupi dan tidak mampu bekerja dalam dunia yang korup dan tiran. Meskipun Syiah menjadi agama mitologis, tidaklah berarti ia irasional. Malahan mazhab Syiah menjadi versi Islam yang lebih rasional dan intelektual dibanding versi Sunni. Kaum Syiah merasa bahwa mereka sejalan dengan ahli-ahli teologi dan madhab Sunni yang dikenal sebagai kaum Mu'tazilah yang berusaha merasionalkan ajaran Al-Quran. Sebaliknya, kaum Mu'tazilah merasa cocok dengan Syiah. Paradoksnya, ajaran irasional okultasi malah memberi ulama Syiah kebebasan yang lebih besar dalam menggunakan potensi rasional mereka di dunia pragmatis dibandingkan para ulama Sunni. Karena imam gaib tidak ada, mereka harus mengandalkan kekuatan intelektual mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak seperti dalam Sunni, dalam Syiah pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pada mulanya kaum Syiah memang merasa terpukul secara mental ketika imam mereka menghilang. Namun pada abad ke-13 muncul suatu kelas Syiah berilmu yang dikenal sebagai mujtahid, yaitu orang yang dianggap memiliki kemampuan rasional yang cukup untuk melakukan ijtihad. Meskipun demikian, rasionalisme Syiah berbeda dengan rasionalisme sekuler Barat masa kini. Kaum Syiah adalah para pemikir yang kritis. Ulama abad ke-11, Muhammad al-Mufid dan Muhammad al-Tusi misalnya, sangat mengkhawatirkan keaslian beberapa hadis tentang Nabi dan para sahabatnya. Mereka merasa bahwa tidaklah cukup dengan hanya mengutip salah satu hadis yang meragukan tersebut untuk mendukung ajaran mereka. Mereka harus menggunakan rasio dan logika, padahal argumen rasional mereka tidak akan meyakinkan seseorang yang modern lagi skeptis. Sebagai contoh, Al-Tusi membuktikan ajaran imamah dengan menggunakan dasar bahwa karena Allah itu baik dan selalu menghendaki keselamatan atas kita, maka Dia akan memberikan seorang pemandu yang tanpa celah. Umat manusia memang dapat mengusahakan keadilan sosial untuk dirinya sendiri, namun sanksi ketuhanan akan membuat keperluan ini menjadi lebih terasa. Tapi bahkan Al-Tusi sendiri merasa kehilangan arah dalam memberikan alasan rasional bagi okultasi.
Namun, hal ini tidak merisaukan kaum Syiah. Mitos dan logos, rasio dan wahyu tidaklah berlawanan. Keduanya hanya berbeda, tapi saling melengkapi. Jika kita manusia di dunia barat modern telah menyingkirkan mitologi dan mistisisme sebagai sumber kebenaran dan menggantikannya dengan rasio semata, maka pemikir seperti Al-Tusi memandang kedua metode pemikiran itu sahih dan perlu. Dia berusaha menunjukkan bahwa dalam konteks Islam, ajaran-ajaran yang dapat dipahami ketika melakukan meditasi mistis juga sangat beralasan. Teknik kontemplasi dan introspeksi memberikan suatu petunjuk yang memang benar dalam konteks wilayahnya, namun tidak dapat dibuktikan secara logis. Ini seperti persamaan matematis yang merupakan produk logos. Pada akhir abad ke-15, kebanyakan kaum Syiah adalah orang Arab. Syiah yang sangat kuat di Irak, terutama di dua kota suci, Najaf dan Karbala, yang didedikasikan buat Imam Ali dan Imam Al-Husain. Kebanyakan orang Iran adalah kaum Sunni, meskipun kota Qum di Iran adalah pusatnya Syiah, dan kemudian juga lumayan banyaknya penganut Syiah di kota-kota Iran lainnya seperti Rai, Kashan, dan Khurasan. Jadi, ada orang-orang Iran yang menyambut hangat kedatangan anak muda berusia 19 tahun bernama Shah Ismail, kepala jamaah Sufi dari Safawiyah, dan menaklukkan Tabriz pada tahun 1501 yang memaklumatkan bahwa Syiah menjadi agama resmi kerajaan Safawiyah yang baru. Ismail mengaku sebagai titisan dari Imam ketujuh yang dipercayai telah memberi dia legitimasi yang tidak pernah dimiliki penguasa-penguasa Islam sebelumnya. Tapi hal ini jelas-jelas berlawanan arah dengan tradisi Syiah. Kebanyakan kaum Syiah yang dikenal sebagai Syiah 12 karena kepercayaan mereka terhadap Imam 12 percaya bahwa tidak ada pemerintah yang absah dengan hilangnya imam gaib. Bagaimana bisa kemudian ada negara Syiah? Hal ini tidak mengganggu Ismail yang tidak banyak tahu tentang ortodokisme Syiah 12. Jamaah Safawiyah, suatu kelompok persaudaraan yang didirikan pada masa-masa invasi Mongol, sebenarnya adalah kelompok Sufi yang kemudian banyak menyerap gagasan-gagasan ekstrim yang Syiah lama. Ismail percaya bahwa Imam Ali telah menjadi Tuhan Divine dan percaya bahwa yang menyelamatkan Syiah akan segera cepat kembali untuk memulai zaman keemasan. Dia bahkan memberitahu para pengikutnya bahwa dialah sang imam gaib yang sudah kembali dari tempat persembunyiannya. Kelompok atau jamaah Safawiyah adalah kelompok revolusioner, marginal, dan populis yang jauh berbeda dari lingkaran esoterisme Syiah yang kompleks. Ismail tidak merasa bahwa mendirikan negara Syiah adalah suatu yang salah. Bukannya berusaha menemukan modus vivendi yang bersesuaian dengan mayoritas Sunni seperti yang dilakukan pada masa Ja'far as-Shadiq. Ismail malah sangat bertentangan dengan Sunni. Ada intoleransi sekitaran baru yang terjadi di kerajaan Utsmaniyah dan juga Safawiyah yang bisa disamakan dengan pertikaian antara Katolik dan Protestan di Eropa pada saat yang hampir sama. Pada abad-abad belakangan ini selalu ada ketegangan antara Sunni dan Syiah. Tapi pada awal abad ke-16, Utsmaniyah berusaha memarginalkan Syiah dari wilayahnya. Sebaliknya, ketika Ismail muncul di Iran, ia juga berusaha menghapuskan Sunni dari sana. Meskipun demikian, Imperium Safawiyah tidak memerlukan waktu lama untuk menyadari bahwa ideologis mesianis ekstrim yang telah sangat membantu mereka dalam beroposisi tidak lagi cocok ketika mereka berkuasa. Shah Abbas I 1588-1629 berusaha keras menghapuskan teologi lama Gulu, menyingkirkan kaum ekstremis dari birokrasi, dan mendatangkan ulama Syiah memperkenalkan ortodoksi Syiah 12. Shah Abbas membangun madrasah-madrasah bagi para ulama tersebut di ibu kota barunya Isfahan dan Hilla. Dia juga memberikan tanah wakaf buat kepentingan pembangunan madrasah serta membanjiri para ulama dengan hadiah-hadiah mewah. Patronase ini
sangat penting pada masa-masa itu, karena ulama merupakan pendatang baru yang sangat tergantung kepada para syah. Hal ini tak pelak mengubah sifat Syiah. Ulama Syiah selalu merupakan kelompok minoritas. Mereka tidak pernah memiliki madrasah, sehingga harus belajar dan berdiskusi di rumah orang. Kini Syiah telah menjadi kekuatan yang mapan. Ispahan menjadi pusat pengajaran resmi Syiah. Kaum Syiah selalu jauh dari pemerintahan pada masa sebelumnya, namun sekarang para ulama telah mengambil alih sistem pendidikan, hukum, dan juga tugas-tugas keagamaan pemerintah di Iran. Adapun birokrasi administratif terdiri dari kaum Iran yang masih setia pada Sunni, sehingga mereka diberikan tugas-tugas yang lebih sekuler. Pemisahan de facto antara wilayah religius dengan sekuler berkembang di dalam pemerintahan Iran. Walau demikian, para ulama tetap mengkritisi negara Safawiyah. Mereka tetap menolak posisi-posisi resmi pemerintahan. Mereka lebih suka menjadi rakyat, karenanya posisi mereka agak berbeda dengan ulama Utsmaniyah. Selain itu, para ulama Safawiyah juga lebih berkuasa. Kemurahan hati dan patronase dari para syah menjadikan ulama mandiri secara finansial. Jika para penguasa Utsmaniyah dari penerusnya selalu bisa mengendalikan ulama dan ancaman menarik subsidinya atau menyita harta benda para ulama tersebut, maka ulama Syiah tidak bisa diancam seperti itu. Selain karena aliran Syiah terdengar terbesar luas di Iran, para ulama juga memetik keuntungan dari fakta bahwa merekalah dan bukan para syah yang merupakan satu juru bicara sejati sang imam gaib. Kaum Safawiyah pada awalnya cukup kuat mengendalikan ulama, tapi sejak warga Iran menjadi suatu kesatuan dalam kepercayaan Syiah pada abad ke-18, para ulama itu menjadi mapan dan berdiri sendiri. Tapi kekuasaan memang cenderung disalahgunakan. Karena ulama merasa nyaman dalam kerajaan Safawiyah, mereka menjadi lebih otoriter dan berpikiran picik. Beberapa ciri Syiah, terutama ciri Syiah yang baik, dipinggirkan. Hal ini dikukuhkan oleh Muhammad Baqir Majlisi yang merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dan berkuasa sepanjang zaman. Selama berabad-abad, kaum Syiah sudah mendorong adanya pendekatan baru terhadap kitab suci Al-Quran. Tapi Majlisi sangat membenci spiritualitas mistis dan spekulasi filosofis yang merupakan ciri utama Syiah esoterik lama. Dia mulai memburu sisa-sisa sufi di Iran dan berusaha menindas pengajaran rasionalisme filosofis yang dikenal dengan nama falsafah dan filsafat mistis di Ispahan. Lalu dia mengobarkan ketidakpercayaan kepada mistisisme dan filsafat yang terdapat pada Syiah Iran. Hingga kini, alih-alih berusaha melakukan kajian esoterik terhadap Al-Quran, para ulama Syiah malah lebih tertarik untuk memfokuskan diri pada fikih. Majlisi juga mengubah makna upacara suci peringatan syahidnya Husain. Upacara suci tersebut menjadi lebih menggetarkan. Onta-onta berpelana hijau ditunggangi oleh wanita dan anak-anak sebagai perlambang dari keluarga imam yang sedang menangis. Para prajurit menembakkan senapan ke udara, sedangkan peti-peti mati yang melambangkan imam dan para sahabatnya yang mati syahid diiringi gubernur, orang-orang penting, dan para halayak ramai menangis terseduh-seduh dan melukai diri mereka dengan pisau. Versi yang sangat emosional tentang kisah pembantaian Karbala, yaitu Raudah Asy-Syuhada yang ditulis oleh seorang Irak Syiah, Wa'iz Kashif, wafat tahun 1504, dibacakan pada acara-acara khusus yang dikenal dengan nama Raudah Khani, pembacaan Raudah, di mana pada acara itu orang-orang menangis meraung-raung. Sebelum perubahan ini, ritual tersebut sebenarnya memiliki potensi revolusioner, suatu potensi yang menunjukkan semangat umat untuk melawan tirani sampai akhir hayat. Tapi kini alih-alih mengajak massa untuk mengambil Husain sebagai contoh, Majlisi dan para kelas ulamanya malah mengajari massa untuk memandang imam sebagai orang patron yang mampu menjamin surga bagi mereka yang menunjukkan ketaatan dengan cara mengisi kematiannya. Ritual itu malah mendukung status quo dan mengajak orang untuk menyokong pihak penguasa serta hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Ini adalah
pemandulan dan pengikisan cita-cita Syiah lama. Ini juga merupakan penyingkiran etos konservatif, bukannya membantu umat untuk menyesuaikan diri dengan hukum dasar dan ritme dunia. Sekte ini malah digunakan hanya untuk menenangkan massa. Perkembangannya ini secara agak berbeda, menunjukkan bagaimana kekuatan politik bisa sangat berbahaya bagi agama. Salah satu sasaran utama Majlisi adalah aliran filsafat mistis yang dikembangkan di Isfahan oleh Mir Damad, wafat 1631, dan muridnya Mulla Sadra, wafat 1640, yang merupakan seorang pemikir yang memiliki pengaruh besar terhadap generasi Iran di masa mendatang. Mir Damad dan Mulla Sadra sama-sama menentang kekeraskepalaan beberapa ulama. Keduanya memandang kekeraskepalaan itu sebagai penyimpangan total Syiah dan sebenarnya juga penyimpangan total semua agama. Pada masa lalu ketika kaum Syiah mencari makna tersembunyi dari Al-Quran, mereka menyadari bahwa kebenaran Tuhan tak terhingga, bahwa pandangan baru selalu mungkin ada, dan bahwa tidak ada satu tafsir Al-Quran pun yang dapat dianggap mencukupi segalanya. Bagi Mir Damad dan Mulla Sadra, pengetahuan sejati bukanlah mengenai keseragaman intelektual, tapi ada satu orang bijak atau kekuasaan agama manapun yang bisa mengklaim monopoli kebenaran. Keduanya juga memberikan pendapat konservatif bahwa mitologi dan rasio sama-sama penting bagi kehidupan manusia. Masing-masing belumlah lengkap tanpa yang satu. Mir Damad adalah ilmuwan sekaligus juga seorang teolog. Mulla Sadra mengkritik ulama karena meremehkan intuisi mistik dan mengkritik para sufi karena mengecilkan pemikiran rasional. Seorang filosof sejati haruslah rasional seperti Aristoteles, namun juga harus melampaui dalam usaha menangkap kebenaran. Kedua pemikir ini sangat menekankan peranan alam tak sadar yang mereka gambarkan sebagai suatu keadaan di antara tatanan persepsi indrawi dan tataran abstraksi intelektual. Sebelumnya para filosof sufi menyebut daerah kejiwaan ini dengan nama alam al-misal, dunia ide. Dunia ini adalah sesuatu dunia visi yang bermula dari alam bawah sadar yang kemudian naik ke alam sadar dalam bentuk akal mimpi dan hipnogogis. Ia juga bisa diakses lewat latihan-latihan dan disiplin mistis para mistikus. Mir Damad dan Mulla Sadra sama-sama berpendapat bahwa visi tersebut bukanlah sekedar fantasi subjektif, melainkan memiliki realitas objektif, meskipun visi tersebut tetap tidak bisa ditembus dengan analisa logika. Alih-alih menganggap visi itu imajiner dan tidak nyata seperti yang dilakukan para rasionalis modern, kita seharusnya berusaha memperhatikan dimensi ini di dalam dunia kita. Dimensi ini terlalu dalam untuk dapat dijangkau dengan formula kesadaran. Meskipun demikian, dimensi ini memiliki pengaruh penting dalam perilaku dan persepsi kita. Mimpi-mimpi kita nyata. Mimpi-mimpi itu memberitahukan sesuatu kepada kita. Dalam mimpi, kita mengalami hal-hal imajiner. Mitologi adalah usaha pengorganisasian pengalaman alam yang tak sadar menjadi imaji yang membantu manusia bisa berhubungan dengan wilayah paling fundamental dari wujud. Mereka kini orang beralih ke psikoanalisa untuk memperoleh pengetahuan yang sama tentang kerja alam tak sadar. Aliran mistik Isfahan yang dipelopori oleh Mir Damad dan Mulla Sadra berpendapat bahwa kebenaran bukanlah sekedar sesuatu yang bisa dipersepsi secara logis, publik, dan formal. Kebenaran memiliki dimensi interior dalam yang tak bisa ditangkap oleh kesadaran biasa. Pandangan ini tak pelak membuat mereka bertikai dengan beberapa ulama Syiah garis keras. Para ulama kemudian mengusir Mulla Sadra dari Isfahan. Selama 10 tahun Mulla Sadra terpaksa hidup di perkampungan kecil dekat Qum. Dalam pengasingannya itu, dia menyadari bahwa terlepas dari kesungguhannya dalam filsafat mistis, pendekatannya terhadap agama masih terlalu ilmiah. Studi fikih atau teologi eksentrik hanya bisa memberi kita informasi tentang agama. Studi tersebut tidak bisa memberikan pencerahan dan transformasi pribadi yang merupakan tujuan puncak pengembaraan religius. Barulah ketika Mulla Sadra mulai secara serius mempraktekkan teknik
konsentrasi mistisnya, di mana ia mabuk tenggelam dalam dunia al-misal dirinya. Hatinya menangkap api dan cahaya dunia. Tuhan menyinari diriku dan aku mampu menguak misteri yang tak aku mengerti sebelumnya. Ini dijelaskan lebih jauh dalam karya besarnya berjudul Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 Perjalanan Jiwa. Pandangan mistis Sadra membuatnya berpendapat bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan di dunia, tapi sesuai dengan etos konservatif, kesempurnaan yang dimaksud bukanlah perkembangan ke tingkatan yang lebih tinggi dan baru. Kesempurnaan yang dimaksudkan adalah kembalinya kita ke visi murni asli Ibrahim dari nabi-nabi lain, kembalinya kita kepada Tuhan sebagai sumber asal segala makhluk. Namun, ini tidak berarti bahwa aliran mistik itu menolak dunia. Dalam Al-Asfar Al-Arba'ah, Sadra memaparkan perjalanan mistis seorang pemimpin politik karismatis. Pertama, sang pemimpin harus berjalan dari keadaan manusia ke arah Tuhan. Kemudian dia berjalan ke daerah Tuhan, di mana dia dapat merenungkan segala sifat Tuhan dalam rangka meraih pengertian tentang penyatuan antara dirinya dengan Tuhan. Jadi, dengan memandang wajah Tuhan seperti ini, dia berubah dari memiliki persepsi baru ala monoteisme. Dia juga mendapatkan visi yang dimiliki para imam. Dalam perjalanan ketiganya, sang pemimpin kembali kepada umat manusia dan dia mulai memandang dunia secara berbeda. Perjalanan keempat dan sekaligus terakhirnya adalah dengan mendakwahkan firman Tuhan ke dunia. Pada tahap ini, dia juga harus menemukan cara baru untuk menegakkan hukum Tuhan dan menata ulang masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Visi inilah yang kemudian akan menghubungkan kesempurnaan masyarakat dan perkembangan spiritual. Penegakan keadilan dan persamaan tidak bisa dicapai tanpa pemahaman mistis dan religius. Visi Mullah Sadra menggabungkan antara politik dengan spiritualitas yang tadinya dipisahkan dalam Syiah 12. Visi Sadra ini menganggap usaha rasional sebagai suatu yang penting bagi pengubahan masyarakat di dunia fana, sebagai sesuatu yang tak bisa lepas dari konteks mistik dan mitologi yang memberinya makna. Dengan ini, Mullah Sadra mengajukan model kepemimpinan Syiah yang baru, suatu model yang memiliki akibat besar dalam perpolitikan Iran di zaman kita sekarang ini. Pemimpin politik mistis versi Mullah Sadra adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan Tuhan, meskipun bukan berarti dia dapat memaksakan pendapat dan ibadahnya kepada orang lain dengan paksa. Menurut Sadra, jika pemaksaan itu dilakukan, maka pemimpin itu telah melanggar hakikat dari keberagamaan. Sadra sangat menentang kekuasaan ulama yang semakin menguat. Ia juga terusik dengan gagasan baru yang mulai mendapat tempat di Iran pada abad ke-17. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam tidak mampu menafsirkan dasar-dasar atau usul agama, karena para ulama lah yang merupakan satu-satunya juru bicara resmi imam. Maka orang awam harus memilih seorang mujtahid yang dianggap mampu melakukan ijtihad, yang mana hasil ijtihad legal itu harus diikuti oleh umat. Sadra sangat muak dengan klaim kaum usuli ini. Bagi Sadra, setiap agama yang didasarkan pada taklid buta semacam itu sama saja dengan agama yang terkena polusi. Semua kaum Syiah dianggap mampu memahami hadis Rasul dan para imam, sehingga mereka sebetulnya mampu memecahkan masalah mereka sendiri dengan berlandaskan rasio dan pengetahuan spiritual yang didapatkan dari salat dan ibadah. Pada abad ke-17, konflik antara kaum usuli dengan penentangnya semakin memanas. Kekuasaan Safawiyah mulai memudar dan masyarakat semakin terpecah belah. Umat memang satu kata dalam menganggap ulama sebagai satu-satunya otoritas yang mampu mengembalikan kedamaian. Namun, umat berbeda pendapat tentang sifat dari otoritas tersebut. Pada permasalahan ini, kebanyakan orang Iran menentang kaum usuli dan lebih memilih mengikuti kaum Akhbari yang mendasarkan diri pada tradisi-tradisi masa silam. Kaum Akhbari menghujat penggunaan ijtihad. Mereka lebih suka melakukan penafsiran harfiah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpendapat bahwa semua fatwa hukum harus didasarkan pada pernyataan tersurat Al-Quran, Nabi, ataupun para imam. Jika tidak, maka para ahli hukum Islam tidak boleh mengandalkan penilaiannya sendiri.
mereka harus merujuk permasalahan tersebut pada pengadilan sekuler. Kaum usuli menghendaki pendekatan yang lebih fleksibel. Para ahli hukum Islam dapat menggunakan rasio mereka dalam rangka mendapatkan keputusan yang sahih asalkan tetap didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka berpendapat bahwa kaum ahbari begitu terperangkap di masa lampau sehingga hukum Islam tidak mampu menjawab masalah-masalah baru. Dengan hilangnya imam gaib, tidak ada satu ahli hukum pun yang bisa memutuskan kata final, serta tidak ada satu jurisprudensi keputusan hukum yang ada sebelumnya yang bersifat mengikat. Namun kaum usuli agak keterlaluan dengan mengatakan bahwa orang beriman harus mengikuti perkataan seorang mujtahid hidup dan bukannya mengikuti otoritas masa lampau. Kedua pihak sama-sama berusaha berada di garis semangat konservatif pada masa ketidakstabilan politik dan sosial. Keduanya sangat memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Kaum usuli dan ahbari juga tidak menyetujui adanya keseragaman intelektual. Sedikit perbedaannya hanyalah pada masalah perilaku dan ibadah, yaitu misalnya apakah orang beriman harus tunduk kepada pembacaan harfiah Al-Quran ataukah mereka harus mengikuti perkataan mujtahid. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak mempunyai kekurangannya. Kaum ahbari mencampur adukan antara perintah ketuhanan primordial yang disimbolkan oleh hukum dengan tradisi historis masa lampau. Mereka menjadi kaum literalis yang asing dengan syiah lama yang syarat simbol. Menurut mereka, agama adalah serangkaian perintah-perintah yang tersurat, sedangkan kaum usuli lebih percaya kepada rasio manusia yang masih terantai dalam mitos agama mereka. Namun, karena tuntutan bahwa orang beriman harus memiliki penilaian seragam, maka kaum usuli tidak mampu memahami kepercayaan mula sadra terhadap kebebasan individu. Pada akhir abad ke-17, menegakkan otoritas legal yang dapat mengkompensasi kelemahan negara menjadi hal yang penting. Perdagangan menurun sehingga terjadilah krisis ekonomi. Ini ditambah lagi dengan lemahnya negara akibat ketidakmampuan para syah. Ketika suku Afgan menyerang Isfahan pada tahun 1722, kota itu dikepung ketat. Iran pun memasuki masa kekacauan, dan untuk beberapa waktu Iran tampaknya tidak lagi hadir sebagai entitas yang terpisah. Rusia menyerang dari utara, Utsmaniyah dari barat, dan kaum Afgan mengkonsolidasikan posisi mereka di selatan dan timur. Tapi anak ketiga Sultan Husain Shah, Tahmasp II, berhasil lolos dari invasi Isfahan. Kemudian dengan bantuan Nadir Khan yang merupakan kepala suku Afshar Iran, Tahmasp berhasil mengusir para penyerang. Pada tahun 1736, Nadir Khan menggulingkan Tahmasp yang sah dan memproklamirkan dirinya sebagai raja. Nadir Khan kemudian memerintah Iran dengan brutal namun efektif hingga ia terbunuh pada tahun 1748. Iran pun diliputi kegelapan anarkis masa transisi. Hal ini baru mulai berakhir ketika Aqqa Muhammad Khan dari suku Turkoman Qajar mengambil kendali kekuasaan pada tahun 1794. Dinasti Qajar baru ini berkuasa hingga awal abad ke-20. Pada masa-masa pemerintahan Nadir Khan yang kejam, ada dua perkembangan penting dalam bidang keagamaan. Nadir Khan sudah berupaya keras namun gagal untuk kembali menegakkan madhab Sunni di Iran. Akibatnya, ulama-ulama terkemuka Iran meninggalkan Isfahan dan bermukim di kota suci Najaf dan Karbala yang terletak di daerah Utsmaniyah, Irak. Pada mulanya, hal ini tampak sebagai suatu kemunduran bagi ulama. Namun sebenarnya dalam rangka jangka panjang, hal tersebut malah menguntungkan ulama. Di Karbala dan Najaf, para ulama memiliki otonomi yang lebih luas. Mereka terbebas dari intervensi politik para syah. Mereka juga mandiri dan dalam keuangan, sehingga lambat laun para ulama malah menjadi sebuah bentuk kekuasaan baru yang dengan luar biasanya mampu menandingi dewan syariat resmi. Perubahan penting kedua adalah kemenangan kaum usuli yang didapat dengan memakai metode radikal Fahid Behami.
1705-1792, seorang ulama terkemuka yang mendefinisikan ijtihad dengan tegas dan mewajibkan penggunanya kepada para ahli hukum. Setiap kaum Syiah yang menolak posisi usuli ini dianggap kafir. Lalu setiap oposisi pun ditumpas habis. Sebuah pertempuran terjadi di Karbala dan Najaf yang mengakibatkan banyak kaum Ahbari gugur. Filsafat mistis Isfahan pun dilarang. Sufisme ditindas begitu brutal sehingga putra Bih Behani, Ali, dikenal sebagai sang pembantai sufi. Tapi seperti yang kita lihat, pemaksaan dalam bidang agama biasanya kontraproduktif. Pemaksaan Bih Baheni ini malah menyebabkan mistisisme menjadi gerakan bawah tanah yang terus mengembangkan gagasan-gagasan para oposan dan kaum intelektual yang melawan status quo. Kemenangan Bih Bahani adalah kemenangan politik buat ulama Iran. Posisi usuli cukup populer di masyarakat selama masa-masa transisi yang pernah bergolak. Alasannya karena mereka mampu memberikan sumber otoritas harismatis yang membawakan kestabilan bagi umat Islam. Para mujtahid mampu masuk ke dalam kondisi kevakuman politik sehingga mereka selalu dapat merebut hati umat. Namun kemenangan Bih Behani yang dicapai dengan cara tiranik juga merupakan kekalahan karena kemenangan itu dicapai dengan cara yang jauh dari teladan para imam. Pada akhir abad ke-18, kerajaan Utsmaniyah dan Iran berada dalam kekacauan. Mereka mengalami krisis peradaban agraris yang telah kehabisan sumber daya alamnya. Sejak zaman aksial, semangat konservatif telah membantu manusia untuk menerima keterbatasan masyarakat agraris. Ini bukanlah berarti bahwa semangat konservatif itu statis dan fatalistis. Spiritualitas konservatif sudah banyak menggerakkan kebudayaan adiluhung dan kemajuan politik dunia Islam. Hingga abad ke-17, dunia Islam adalah kekuatan adikuasa dunia. Tapi segala upaya artistik, intelektual, dan politiknya selalu dilakukan dalam konteks mitologis yang tentunya asing bagi nilai-nilai kebudayaan Barat yang sedang berkembang di Eropa. Sebenarnya, banyak gagasan Eropa modern yang sesuai dengan umat Islam. Kita telah melihat bagaimana agama Islam mendorong umatnya mengembangkan sikap yang sebenarnya serupa dengan sikap-sikap yang diajukan oleh Barat modern. Keadilan sosial, kemerdekaan individu, spiritualitas yang manusiawi sentris, masyarakat politik sekuler, privatisasi agama, dan pengusahaan pemikiran rasional. Tapi aspek lain dari Eropa memang sulit untuk diterima orang-orang yang tumbuh dalam etos konservatif. Pada akhir abad ke-18, umat Islam sudah ketinggalan jauh secara intelektual dari Barat. Dan karena kerajaan-kerajaan Islam juga lemah secara politik, pada masa ini mereka menjadi sasaran empuk negara-negara Eropa yang sedang melakukan proses hegemoni dunia. Inggris telah menancapkan kukunya di India dan Prancis membuat kerajaannya sendiri. Pada tanggal 19 Mei 1798, Napoleon Bonaparte berlayar dari Toulon menuju Timur Tengah dengan membawa 38.000 prajurit dan 400 kapal untuk menantang kekuatan Inggris di timur. Armada Prancis menyeberangi Mediterania dan pada tanggal 1 Juli Napoleon mendaratkan 4.300 pasukannya di pantai Alexandria untuk kemudian merebut kota itu keesokan harinya. Napoleon membangun pangkalan di Mesir. Ia membawa kaum intelektual bersamanya, sebuah perpustakaan yang penuh dengan literatur Eropa modern, sebuah laboratorium ilmiah, dan sebuah mesin cetak berhuruf Arab. Kebudayaan Barat yang sekuler, ilmiah, dan baru ini telah menginvasi dunia Islam, sebuah dunia yang tidak akan pernah sama lagi.